Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon Penggerak Anda menghamba para Kabupaten murid. akan melakukan Kreatif rancang demonstrasi pembelajaran. modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Puput Puji Lestari dari SD Negeri 5 Panjer. Saya Tuti Haryani dari TK Taman Hidayah Taman Binangun. Saya Herbi Susanti dari SDN 1 Taman Binangun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Puput, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Tuti. Alhamdulillah kabar baik Bu Tuti. Bu Tuti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga, sehat Bu Puput. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya Bu Tuti ya. Amin. Oh iya Bu Puput, sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Puput. Baik, boleh. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang bukti penilaian kita pada hari ini, baik pada coach, coaching. Nanti akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta apa belum? Pertanyaan pada coach juga sudah terbobot apa belum di situ. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Puput adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik Bu Tuti, pada coaching kali ini saya itu akan mengembangkan kompetensi, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu Tuti. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan Ibu observasi, Bu? Oh, kalau untuk kompetensi yang lebih spesifik, saya itu ingin mengembangkan apa ya Bu? Yang kompetensi tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu Puput ya. Nah, lanjut ya Bu Puput, pertanyaan yang terakhir ini Bu Puput. Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Puput pada proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahannya, serta menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi, Bu. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu Puput melakukan coachingnya pada coach. Iya Ibu, terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Bu Puput. Assalamualaikum Bu Herti. Waalaikumsalam Bu Puput. Bu Herti, bagaimana kabarnya Bu Herti? Alhamdulillah baik Bu Puput. Bu Puput gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu. Tapi kalau saya perhatikan nih, akhir-akhir ini kok sepertinya Bu Herti kayak kurang semangat ya Bu. Ada apa Bu? Iya Bu, ini saya sedang bingung.
saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar di kelas. Wah, bagus sekali Ibu. Terus tujuan Bu Herfi itu untuk meningkatkan kompetensi di kelas itu apa ya Bu? Begini Bu Puput, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang menyenangkan untuk siswa-siswa saya. Saya rasa selama ini ketika saya mengajar di kelas, masih banyak siswa yang ramai, asik bermain dengan temannya, sehingga kelas tidak kondusif seperti itu Bu Puput. Apa yang sudah Bu Herfi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya rasa Bu Puput, saya sudah menggunakan beberapa metode yang menarik menurut saya Bu Puput, tetapi saya rasa belum berhasil. Kalau menurut Bu Herfi, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut Bu Herfi? Yang menjadi tantangan, saya masih kesulitan Bu Puput dalam membuat anak fokus saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu Bu Puput. Itu ya Bu ya. Nah, kalau begitu, menurut Bu Herfi, apa yang Bu Herfi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan untuk hal tersebut, saya membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk kelas 1 Bu Puput, agar mereka bisa fokus saat belajar di kelas. Ya, strategi ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kalau menurut Bu Herfi sendiri nih, strategi apa sih yang tepat untuk dikembangkan di anak-anak kelas 1? Oke, baiklah Bu Puput. Menurut saya, strategi yang tepat untuk kelas 1 agar mereka bisa fokus dan memperhatikan saat pembelajaran di kelas, bisa jadi saat pembelajaran saya belum menggunakan metode yang menarik atau belum sesuai dengan usia mereka betul, sehingga mereka masih kurang bisa fokus dengan yang saya sampaikan. Seperti yang kita ketahui ya Bu Puput ya, bahwa usia mereka sebelum kelas 1 ini di kelas TK mereka masih suka bermain ya Bu Puput. Jadi saya mungkin bisa menggunakan metode belajar sambil bermain. Seperti itu Bu Puput. Wah, keren sekali Bu Herfi. Lalu dengan strategi yang keren itu ya Bu Herfi, menurut Bu Herfi metode yang tepat apa ya Bu? Menurut saya metode belajar sambil bermain ya Bu, agar membuat mereka menarik, sepertinya saya bisa menggunakan permainan yang cocok di usia mereka Bu Puput. Misalnya ketika belajar matematika bisa menggunakan permainan ular tangga Bu Puput. Seperti itu jadi selain itu saya juga bisa mengajak anak-anak belajar di luar, sehingga mereka tidak bosan ya Bu Puput. Sepertinya seperti itu Bu Puput. Wah, keren sekali Bu Herfi, rencana yang sangat bagus. Lalu untuk melakukan rencana tersebut, kira-kira pihak-pihak mana saja ya yang terlibat Bu Herfi? Oke, yang akan saya libatkan untuk mensukseskan rencana saya itu, saya bisa mengajak kepala sekolah pastinya sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Selain itu saya juga bisa mengajak atau meminta bantuan dari rekan sejawat saya, guru-guru yang lain itu. Ya memang kalau itu rekan sejawat sangat membantu kita ya Ya, Bu Herfi ya. Bu. Ya, saya doakan semoga rencananya Bu Herfi yang sangat luar biasa ini bisa terwujud ya Bu Herfi. Amin. Nah, lalu komitmen kedepannya nih Bu Herfi, bagaimana Bu Herfi? Oke, komitmen saya untuk hal ini, saya akan melakukan pembelajaran metode yang menarik itu dengan secara konsisten itu, supaya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Nah, iya Bu Herfi, iya. Sekarang bagaimana Bu Herfi? Apakah sekarang Bu Herfi itu sudah dapat menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak kelas 1? Iya, alhamdulillah ini Bu Puput. Saya sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan saya terapkan di kelas 1. Ya, alhamdulillah, baiklah Bu Herfi.
Tetap semangat ya Bu Helvi. Semoga apa yang sudah Bu Helvi rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya Bu Puput ya. Saya jadi mendapatkan solusi untuk kebingungan saya dengan bertemu Bu Puput. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Puput. Ya Bu Helvi, lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya Bu Helvi ya. Ya, amin. Sekian dulu Bu Helvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puput. Iya. Tadi Bu Puput sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Helvi. Iya Bu Tuti, betul sekali. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Helvi. Iya. Sebelum penutupan Bu Puput, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama, saya akan menanyakan apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching dengan Bu Helvi tadi terkait indikator tercapaian yang diinginkan Bu Puput. Pada coaching ini ya Bu, saya itu tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Dan saya juga sudah menanyakan tujuannya, sudah mengidentifikasi permasalahannya, sudah menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawab ya, terhadap coach saya. Kemudian saya juga sudah berhasil menggali coach saya untuk menceritakan dan menemukan solusi-solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Iya, menurut saya sebagai observer tadi, Bu Puput dengan Bu Helvi dalam coaching tadi memang sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Helvi sehingga Bu Helvi bisa menemukan solusi jalan keluar dari masalahnya. Nah, coaching tadi juga sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching pertanyaan terakhir ya ini ya Bu Puput ya, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan Bu Puput berdasarkan hasil coaching tadi yang dilakukan? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan ya Bu, saya ingin apa ya Bu, lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu. Ya, begitu ya Bu Puput ya. Semoga kedepannya dalam melakukan kegiatan coaching itu bisa lebih baik lagi. Demikian, iya, demikian observasi kita kali ini sehingga bermanfaat bagi kita semua ya Bu Puput. Ya, sebelum saya tutup ada salah mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, berarti sehat. Kabar baik semuanya. Alhamdulillah, saya sehat Bu Tuti. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya Bu Helvi. Ya, alhamdulillah. Oh ya Ibu, sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Tuti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Ibu? Ya, terima kasih Bu Helvi. Kompetensi yang saya kembangkan
pada coaching nanti, yaitu person, hadir penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan Ibu observasi seperti itu? Oh iya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yang akan saya observasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, sudah bagus Ibu seperti itu. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini Bu? Ya, berarti saya ingin dalam kegiatan coaching nanti, coach saya itu menemukan solusi dalam keluar dalam permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Oke, baik Ibu. Sepertinya cukup ya, demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan coachingnya pada coaching. Nah, semoga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Gitu, Tuti. Terima kasih ya Bu Elvi. Sama-sama Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puput, gimana kabarnya? Kabar saya sedang kurang baik ini Bu. Kalau Bu Tuti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sehat, baik. Kabar kurang baik bagaimana nih Bu Puput kalau boleh tahu? Ya ini Bu, saya sedang ada pikiran yang mengganjal di pikiran saya Bu. Apakah Ibu ada waktu senggang untuk mendengarkan curhatan saya? Iya, ada. Kalau mau Bu Puput bercerita saya akan atur ruang, silakan Bu Puput. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Iya, sangat bersedia Bu Puput. Apa yang Ibu harapkan dari kita nanti obrolan hari ini Mbak Puput? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu, supaya saya lebih plong. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, dan saya sangat senang nanti untuk berbagi dengan Bu Puput ya, apa permasalahan Bu Puput yang sedang dihadapi? Begini Bu, saya itu memiliki permasalahan di dalam kelas saya Bu, terhadap murid saya. Oh begitu. Nah, kalau boleh tahu permasalahan apa itu Bu dengan muridnya? Begini Bu, saya itu merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid saya yang kurang fokus saat kegiatan belajar Bu. Kadang juga murid saya ada yang lamban dalam menerima pembelajaran. Begitu Bu. Muridnya Bu Puput kurang fokus dan lamban dalam pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira penyebabnya apa itu Bu? Ya kalau saya tanya kepada anak-anak ya Bu, itu ada dari mereka yang memang berangkat sekolahnya itu belum sarapan. Terus ada juga yang memang mereka itu memang memiliki kemampuan yang lamban dalam menerima materi pembelajaran. Begitu Bu Tuti. Seperti itu ya, ada banyak faktor berarti ya Bu Puput. Iya. Terus kira-kira nih, menurut Bu Puput, faktor apa yang paling memungkinkan itu Bu Puput? Setelah saya tanyakan dengan mereka juga ya tadi seperti saya sebutkan tadi ya Bu, mereka ada yang tidak sarapan dari rumah karena memang malas, dan kadang ada orang tua yang tidak menyediakan makanan untuk mereka. Terus kadang yang memang lamban belajar itu memang karena memiliki kemampuan menerima pembelajaran yang kurang Ibu, begitu. Seperti itu ya Bu Puput. Sebenarnya ada banyak faktor di situ. Ya, kalau boleh tahu seberapa besar harapan Bu Puput terhadap murid yang menerima pembelajarannya itu lamban dalam mengatasinya ini? Harapan saya ya Bu, saya berharap anak-anak itu bisa lebih fokus lagi dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan.
tidak hanya mengangguk-angguk saja ketika saya tanya, tapi mereka ada respon balik kayak gitu Bu. Saya ingin mereka merespon apa yang saya sampaikan. Kadang kalau saya tanya mereka hanya menjawab kalau iya hanya apa ya, sekedar bahasa isyarat menggeleng-gelengkan kepala atau menggunakan bahasa isyarat yang lain kayak gitu Bu. Jadi saya kan melihat oh ini kok anak kayak kurang aktif ya dalam mengikuti pembelajaran gitu Bu. Iya, memangnya mengangguk tanpa memberi reaksi yang kita harapkan anak mengungkapkan pendapatnya ya. Seperti itu hanya mengira mengangguk. Baik Bu Puput, nah setelah mengetahui beberapa penyebab dari masalah ini, bagaimana langkah Bu Puput dalam mengatasinya? Ada beberapa langkah sih Bu yang saya ingin lakukan. Yang pertama saya ingin mengkomunikasikan dulu kepada orang tua kenapa anak-anak mereka tidak sarapan. Terus saya juga ingin memberikan motivasi pada anak-anak agar mereka mau sarapan dari rumah karena bagaimanapun sarapan itu penting ya Bu untuk apa ya bekal mereka dalam berpikir di sekolah. Terus saya juga akan berusaha menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi untuk murid-murid saya yang memang lamban dalam menerima pembelajaran. Terus mungkin untuk kompetensinya pun akan saya bedakan Bu, pencapaian kompetensinya akan saya bedakan dengan murid yang lain. Iya, baik banget itu Bu Puput, luar biasa rencananya, bagus sekali menurut saya itu. Terus di mana itu Bu Puput mengingatkan kepada anak-anak untuk apa udah sarapan atau belumnya dan berusaha mengkomunikasikan dengan orang tua mereka itu yang lambat dalam pembelajaran tadi, usaha dari Bu Puput itu dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara seperti apa itu Bu? Gini Bu, untuk usaha saya dalam yang pertama ya Bu yang mengkonfirmasi ke orang tua, saya akan memanggil paguyuban, kebetulan ada paguyuban kelas dan Bu, nanti mungkin saya akan mengumpulkan wali murid dari kelas 1 itu untuk memberikan apa ya kayak penguatan tentang pentingnya sarapan pagi untuk anak-anak. Nah terus untuk yang ke anak-anak saya juga akan selalu mengingatkan setiap pagi menanyakan apakah mereka sudah sarapan atau belum. Nah kalau misalkan ada yang memang belum sarapan, kita berusaha mengingatkan lagi supaya hari berikutnya mereka tidak lupa lagi. Terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan belajar yang anak-anak yang lamban, saya rasa dengan menggunakan metode-metode dan media-media pembelajaran yang bervariasi itu akan membantu mereka ya Bu untuk menerima dan memahami materi yang saya sampaikan. Dan tentunya ya capaian kompetensinya berbeda dengan yang lain. Jadi untuk anak yang lamban dalam pembelajaran yang tadi, capaian kompetensinya tetap dibedakan ya, disesuaikan. Iya, itu betul Ibu. Iya, rencana yang bagus sekali Bu. Semoga sukses nih dalam menjalankan cara tadi. Terus komitmen Bu Puput ke depannya dalam cara tadi bagaimana? Saya akan melakukannya dengan konsisten Bu, dan saya akan berusaha menyiapkan media pembelajaran 1 hari sebelum pembelajaran. Saya juga mungkin akan berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk membantu menyiapkan media-media pembelajaran. Iya. Dalam mempersiapkan apa yang tadi komitmen Bu Puput tadi, kira-kira siapa ya Bu Puput yang membantu dalam melaksanakan Iya. Yang jelas yang pertama pihak yang terkait ya Bu, jelas orang tua yang jelas Bu, orang tua, terus nanti ada juga dari kepala sekolah dan rekan sejawat Bu gitu. Terus kemudian ini Bu Puput, bagaimana tindak lanjutnya Bu Puput dalam masa yang akan datang? Ya, saya akan berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan wali siswa dan terus mengingatkan tentang pentingnya sarapan pagi itu, dan saya juga akan berusaha untuk terus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik saya. Keren sekali, luar biasa Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu setelah kita ini ngobrol-ngobrol ini? Alhamdulillah ya Bu, ternyata dengan berbagi itu kita dapat menemukan solusi-solusi dari kesulitan yang kita alami ya Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Saya juga senang sekali sudah mendengarnya. berbagi dengan saya.
sudah mau meluangkan waktunya dengan saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Puput, alhamdulillah ya. Karena waktu sudah sore ya Bu Puput, saya mohon pamit, besok bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya Ibu, terima kasih Sukses ya selalu. Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Tadi Bu Tuti sudah melakukan coaching ya dengan Bu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul sekali Bu Herfi. Ya. Baiklah Bu Tuti, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya betul berarti tadi di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dalam permasalahannya itu berarti. Baiklah Bu Tuti, menurut saya tadi coaching yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Tuti juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Puput sehingga Bu Puput bisa menemukan solusi dari masalahnya. Dan coaching tadi juga sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Tuti, Ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Tuti lakukan? Ya, Bu Revi, kompetensi yang saya lakukan yaitu bagaimana cara lebih memahami proses ini sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, begitu ya Bu ya. Iya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian ya Bu Tuti, observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya tutup dulu ya Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Devi, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Puput. Kabarnya Bu Puput gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu Puput. Ya, makasih ya Bu Devi. Oh iya Ibu, sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Nanti diantaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, saya akan bertanya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu Puput, pada kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu Puput. Oke, baik Bu Hervi. Terus, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara
spesifik, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik. Terus yang sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Baik. Indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Baik, indikator yang saya inginkan, saya ingin coach saya menemukan solusi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu, Bu. Oke Bu Hervi, demikian dulu ya Bu untuk pra-observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachnya Ibu. Baiklah Bu Puput, terima kasih. Saya akan melakukan coaching. Sama-sama Bu Hervi. Terima kasih. Assalamualaikum, halo Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Berbi. Kabar baru sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu Tuti. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu Berbi. Amin. Amin. Oh iya, kita mau ngobrol-ngobrol apa ini Bu Tuti? Jadi di percakapan ini kita mau ngobrolin apa? Bu Tuti, barangkali ada yang perlu disampaikan atau ingin diceritakan sama Bu Tuti. Iya Bu Berbi, kebetulan sekali nih saya sekali ngobrol dengan Bu Berbi. Saya minta waktunya sebentar aja ya Bu. Boleh. Nah, jadi begini ya Bu Berbi, kita kan dalam menjadi dalam pendidikan guru penggerak ini kan ada banyak materi ya Bu ya, sesuai slogannya yang bergerak gerakan. Terus ada banyak tugas yang perlu kita imbaskan. Nah, permasalahan saya itu di sekolah saya itu dalam mengimbaskan budaya positif, praktik baik dari materi yang saya dapatkan itu rekan-rekan itu kurang semangat, kurang antusias itu Bu Hervi. Seperti itu. Oh, jadi permasalahan yang Bu Tuti, saya bisa menyimpulkan yang Bu Tuti, intinya rekan-rekan kerja dan rekan sejauh Bu Tuti kurang bersemangat dan kurang antusias dalam melakukan penerapan budaya positif di sekolah. Seperti itu Bu Tuti? Iya, betul sekali Bu Hervi. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya nanti setelah ngobrol percakapan dengan Bu Hervi ada pencerahan, ada solusi dalam masalah yang saya hadapi ini Bu Hervi. Nah, baiklah. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini, kita bisa menemukan cara atau upaya untuk meningkatkan antusiasme rekan kerja Bu Tuti ya. Iya. Jadi rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif yang dilakukan Bu Tuti, benar seperti itu Bu Tuti? Iya, seperti itu Bu Hervi, betul sekali. Baik, tadi dijelaskan sama Bu Tuti ya, rekan kerja dan rekan sejawat di sekolah Bu Tuti kurang semangat dan kurang antusias untuk mengikuti pengimbasan budaya positif di sekolah. Selanjutnya nih Bu Tuti, kalau boleh tahu bagaimana cara Bu Tuti dalam meningkatkan rasa antusias rekan sejawat dan rekan kerja Bu Tuti? Iya Bu Hervi, cara saya mungkin untuk meningkatkan rasa antusias rekan-rekan sejawat dengan mengadakan pertemuan rutin biar materinya semakin paham, mungkin nanti bisa di lingkungan sekolah dan lintas kampus. Jadi sebenarnya Bu Tuti itu sudah mempunyai cara ya atau upaya untuk meningkatkan antusias rekan-rekan kerja Bu Tuti. Ya, seperti itu bisa dibilang begitu Bu Hervi. Baiklah. Berarti menurut Bu Tuti upaya atau cara Bu Tuti kalau dari skala 1 sampai dengan 10, jika 10 berarti seluruh warga sekolah semangat antusias untuk menerapkan budaya positif. Iya. Dan jika 0 berarti belum memenuhi. Nah, di sini menurut Bu Tuti nih, kira-kira Bu Tuti masuk pada angka berapa saat ini? Saat ini menurut saya ada di skala 7 Bu Hervi. Oh, berarti menurut Bu Tuti sekarang masih di skala 7 ya, atau di angka 7. Iya. Seperti apa itu angka 7-nya Bu Tuti, bisa dijelaskan? Iya, angka 7 itu
itu masih perbandingannya itu masih jauh dari harapan saya Bu Herdi. 30% itu yang semangat, 70% itu yang kurang semangat. Oh, seperti Jadi itu. masih jauh dari harapan saya. Oh, iya. Iya. Baik Ibu, Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Iya, harapan saya grafiknya naik di angka 9 berarti. Maksud 9-nya itu seperti apa Bu Tuti? Masuk di skala di nomor 9 itu rekan kerja antusiasmenya itu sudah sepenuhnya, jadi sudah tidak ada keterpaksaan seperti itu loh ya. Nanti sebenarnya sudah bagus ya caranya Bu Tuti atau upaya yang sudah dilakukan Bu Tuti. Nah, berarti peluang untuk menuju tujuan sudah besar sekali ya untuk mencapainya. Nah, sekarang dari poin 7 yang tadi sudah Bu Tuti jelaskan, kira-kira apa rencana Ibu agar rekan-rekan kerja Bu Tuti lebih semangat, lebih antusias dalam mengikuti penerapan budaya positif? Ya, rencana saya satu membangun komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, terutama di lingkungan sekolah saya ya Bu ya. Minimal apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan itu bisa diterima dengan baik dan mereka bisa mengimplementasikan di sekolahnya, di lembaganya, seperti itu. Bagus sekali tuh Bu Tuti, ternyata rencana Bu Tuti luar biasa sekali. Saya yakin rekan-rekan kerja Bu Tuti pasti akan lebih antusias. Terus nih, saya mau bertanya, kira-kira apa sih tolak ukur keberhasilannya Bu Tuti? Ya, tolak ukurnya kalau dari saya itu mereka dalam menerima praktik baik yang saya jelaskan itu semangat, antusiasmenya penuh dan bisa mengimplementasikan dan melaksanakan seperti itu. Terus dalam implementasinya, hambatan apa saja yang sering ditemui sama Bu Tuti? Ya, hambatan yang sering saya temui karena mungkin kesibukan rekan-rekan sejauh itu yang berbeda-beda ya Bu, dalam melaksanakan pengimbasan itu seringkali itu tidak bisa sepenuhnya hadir, tidak semuanya full gitu Bu. Ada yang absen dan tidak hadir. Jadi kan secara materi yang apa yang saya sampaikan itu seperti tidak sampai dengan maksimal seperti itu. Terus strateginya apa Bu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sama Bu? Ya, strateginya saya pertama komunikasi yang baik tadi itu, terus yang kedua membuat kesepakatan dan membuat jadwal yang sekiranya rekan-rekan sejawat itu bisa hadir semua Bu. Oke, bagus sekali Bu Tuti. Saya mendoakan semoga dalam penyebaran penerapan budaya positif bisa berjalan dengan lancar dan nantinya rekan-rekan Bu Tuti, rekan-rekan kerja Bu Tuti bisa betul-betul paham dan bisa menjalankan secara konsisten. Nah, selanjutnya apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap masa ini? Ya, amin. Terima kasih doanya Bu Herdi. Ya, untuk komitmen saya tetap membangun komunikasi yang baik. Setelah semuanya sepakat, berjadwal, itu tetap konsisten dan komitmen. Jadi semuanya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Jadi intinya bisa konsisten ya Bu dalam menjalankannya. Nah, kemudian dalam menjalankan komitmen tersebut, siapa saja yang dapat membantu Bu Tuti kira-kira nih? Ya, dalam yang membantu saya dalam melakukan komitmen tadi, ruang sekolah saya, kepala sekolah, rekan sejawat, dan mungkin kalau sudah naik ke tingkat gugus, ketua gugus dan pengurusnya. Alhamdulillah. Menemukan solusi ya Bu ya. Dari percakapan kita akhirnya Bu Tuti punya bayangan ya untuk solusi dari masalah yang tadi mengganjal di hati Bu Tuti. Nah, akhirnya Bu Tuti sendiri bisa menemukan solusi permasalahannya Bu Tuti. Nah, dari akhir percakapan ini nih Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan? Iya, terima kasih sekali Bu Herdi. Saya sudah merasa plong, tercerahkan, ada pencerahan dengan kita tadi ngobrol-ngobrol tadi ya Bu. Nah, dari
hasil pertemuan tadi saya akan tetap melaksanakan secara konsisten Bu Lutfi. Baiklah ya Bu ya. Kira-kira sekarang perasaan Ibu bagaimana saat ini setelah melakukan percakapan hari ini? Iya, lega Bu Lutfi. Saya belum rasanya ini sudah merasa nggak ada beban. Jadi belum tadi lega gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Bu Herti. Terima kasih Bu Herti waktunya. Alhamdulillah ya Bu ya. Mohon maaf sekali karena waktunya sudah sore Bu Tuti. Saya mohon pamit. Iya, terima kasih sekali ya Bu Herti. Sehat-sehat selalu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Herti. Tadi Bu Herti sudah melakukan coaching dengan Bu Tuti ya Bu? Iya, waalaikumsalam Bu Puput. Benar sekali. Saya sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Tuti. Oke, baik Bu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Kemudian saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dalam permasalahannya seperti itu Bu. Oke, Bu Herti. Menurut saya sebagai observer, coaching Ibu dengan Bu Tuti tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Tuti sehingga Bu Tuti itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Dan coaching juga tadi sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum tutup ya, kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat menemukan coaching dengan melakukan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu Bu. Begitu ya Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.